Martin Lubis, berumur 27 tahun, karyawan biasa dari perusahaan iklan, gaji bulanan 6 juta. Namun dalam seminggu terakhir, rekeningmu terima dana lebih dari 2 triliun. Dan juga sering melakukan transaksi di tempat eksklusif. Mohon jelaskan sumber dana dan saldo di rekeningmu. Nona cantik, semua uangku dapat dari hasil investasi. Semuanya legal. Investasi? Investasi apa dapat 2 triliun? Bahkan rampok bank gak sebanyak itu. Lalu, jangan panggil aku Nona cantik lagi. Aku investasi di koin kripto. Kebetulan aku investasi di waktu yang tepat. Makanya banyak beruntung. Kau hebat sekali. Boleh ajarin aku? Kau percaya sama omong kosong dari seorang tersangka? Keluarkan ponselmu, aku mau memeriksanya. Tunggu, Nona polisi. Bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu? Ku ambil sendiri. Boleh. Kau ambil sendiri saja. Tolong jangan asal pegang. Kau jangan asal pegang. Kau ini. Kau saja. Coba periksa keaslian catatan transaksinya dan lakukan verifikasi ke berbagai platform. Baik. Bu Polwan, kalau kau terus melihatku, aku takut kau bakal jatuh cinta padaku. Kalau kau omong kosong lagi, nanti ku potong lidahmu. Bu, sudah kuperiksa. Semua catatan transaksi bersifat nyata dan jumlah transaksi nggak melanggar aturan. Iya kan? Sudah ku bilang aku taat hukum. Bu Polwan, apa sudah boleh melepas borgolku? Enak dilihat. Iya, bagus. Kalau kau pandang lagi, ku congkel bola matamu. Cukup, pergilah. Publikasi total nominal transaksi di rekening pengguna telah mencapai 2 triliun. Tingkat kekayaan meningkat ke OKB. Aturan sistem segera diperbarui. Perbaruan? Sama, cara pengaktifan gak hanya berlaku saat kencan buta, mulai berlaku saat pengguna tertarik pada seseorang. Kedua, bonus bisa dicairkan selain uang tunai, mengkonversi permintaan pasangan menjadi keahlian khusus maupun barang langka lainnya. Ketiga, jika bonus yang didapat oleh pengguna bisa menyelesaikan kesulitan pasangan, maka bisa mengaktifkan kriteria keberuntungan sehingga bonus berlipat ganda. Apa maksud dari sistem ini? Nggak harus saat kencan buta, cukup merasa tertarik. Buat apa melihatku? Buat apa melihatku? Aku melihatmu karena aku tertarik padamu. Atau uji dulu versi sistem terbaru lewat Polwan cantik ini. Dasar penggombal. Bu, kalau begitu aku keluar dulu. Martin, kalau kau nggak bergegas, malam ini kau tidur di kantor polisi saja. Aduh, Bu Feni, kau jangan begitu galak. Sebenarnya aku banyak kelebihan. Salah satunya yaitu suka membantu. Bu Feni, apa kau punya sesuatu yang sangat ingin kau dapat? Coba kasih tahu, mungkin aku bisa membantumu merealisasikannya. Jangan memperlakukanku seperti peserta-peserta wanita di kencan buta. Baik, aku tahu kau berbeda dengan mereka. Sekilas lihat, sudah tahu kau bukan wanita yang matre. Kenapa masih tanya? Aku cuma penasaran. Ini apa kemauan wanita yang nggak matre? Kalau ada yang diinginkan, mungkin sepasang mata bisa tembus pandang. Maka aku bisa membongkar segala penyamaran dan tangkap pelaku. Iya, salut. Tabel kecil permintaan pasangan. Permintaan Feni yaitu membongkar penyamaran. Menyesuaikan keahlian terkait. Keahlian berhasil dikonversi. Pengguna dapat mata pengamat. Keahlian apa ini? Ternyata ukuran D. Apa katamu? Ya ampun, mataku bisa tembus pandang.
Dia masih lajang. Bu Feni, mohon tunggu. Kau mau apa lagi? Kau sedang cemas ya? Masalah apa yang membuatmu pusing? Kenapa kau tahu? Aku ini tahu segala hal. Bu, kasus pencurian perhiasan memiliki perkembangan baru. Sudah 3 toko kena curi. Kamera pengawas nggak terekam apapun. Lagi-lagi keparat itu selalu selangkah di depan kita. Ayo, kita langsung ke TKP. Baik. Minggir, jangan mengganggu penyelidikan kami. Aku bisa bantu menemukan pencuri itu. Kau? Kau nggak percaya? Umurmu 23, masih lajang, suka manga. Celana dalam yang kau pakai hari ini ada karakter manga. Kau, bagaimana kau tahu? Kebetulan saja. Umur 25, lajang, ukuran D, celana yang kau pakai hari ini berhiasan renda. Gue bodoh kau. Kau sudah percaya? Aku beneran bisa membantu kalian. Pelaku beraksi setelah mal tutup pada pukul 23. Seluruh alarm dan kamera pengawas dirusak olehnya. Satpam di pintu mengaku nggak melihat ada orang yang masuk. Kami nggak tahu harus mulai periksa dari mana. Tenang saja, serahkan padaku. Jaga sikapnya. Baik. Bu, kau yakin dia bisa diandalkan? Bukannya kau pakai celana dalam karakter manga? Bagaimana? Sudah ketemu petunjuk? Ada apa dengan serpihan gelas ini? Coba kau perhatikan dengan seksama. Vincent, ini... Bu, ini apa? Bahan nilon khusus dari tali pengaman pengerjaan ketinggian. Nomor produksi 2023-07BX. Martin, apalagi yang kau tahu? Aku sudah tahu siapa pelakunya. Siapa? Kalau aku bantu kau tangkap pelaku, kau kecup aku sekali, boleh? Martin! Boleh. Martin! Bu, kau buat aku terkejut saja. Martin, jangan-jangan kau sedang mempermainkan kami. Kau setuju atau enggak? Kalau kau menolak, aku langsung pulang dan tidur. Aku pulang tidur saja. Aku setuju. Baik, polisi nggak boleh bohong ya, ya? Kalau kau gagal tangkap pelaku, jangan salahkan aku yang bertindak kasar. Baik. Jalur karyawan. Hanya karyawan dan staf logistik yang boleh masuk. Begitu. Toko ini pakai AC sentral kan? Benar. Sini terhubung dengan saluran ventilasi. Benar. Kasus selesai. Saluran ventilasi. Setelah mal ditutup, sistem pendingin udara akan dimatikan. Orang bisa masuk ke dalam saluran ventilasi. Bisa bebas masuk jalur karyawan dan mengetahui posisi setiap saluran dan kamera. Siapa yang selalu bawa tali pengaman pengerjaan ketinggian? Dialah pelaku. Pergi, ambil rekaman perbaikan dari ketiga toko yang kena curi. Pelakunya pernah melakukan perbaikan di 3 toko ini. Baik. Kau boleh juga. Kemampuanku nggak hanya segini. Bagaimanapun, ku ucapkan terima kasih. Selamat kepada Tuan, berhasil membantu Nona Feni melakukan penyelidikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Grafika keberuntungan diaktifkan. Menghitung bonus, uang tunai sebesar 160 juta.
Yang benar saja, sistem. Aku mencintaimu. Kau. Sebagai polisi, harus taat janji. Aku juga pegang janji. Bu Feni. Aku... Kau cukup panggil namaku saja. Feni, boleh cium aku sekali lagi? Barusan aku belum siap. Kau? Hanya bercanda, cuma bercanda. Jika kau mau membalas kebaikanku, boleh temani aku makan. Belakangan ini aku agak sibuk. Sibuk juga harus makan. Lagi pula, aku tahu hidangan penutup resto mana enak. Bagaimana kau bisa tahu aku suka manis? Barusan kau menciumku. Terasa manis. Martin! Omong-omong, Bu Polwan, jangan lupa, kau masih harus traktir aku makan, ya? Oh, sistem, kau bagaikan orang tuaku. Uangku banyak sekali. Ku pakai beli apa ya? Aku tahu. Tuan, ini layanan khusus Anda. Halo. Halo. Apa ada yang salah? Aku nggak pesan pelayanan seperti ini. Tuan, total transaksi Anda pada malam ini mencatat rekor baru di toko kami. Demi menyampaikan rasa terima kasih, sehingga kami menyediakan layanan khusus Anda, melayani Tuan dengan baik. Nggak perlu. Tuan, Oh, Tuan, harga baju Tuan nggak murah kan? Aku pernah melihat baju merek ini di mall, lumayan mahal. Aku bahkan nggak berani masuk. Tuan boleh bawa aku ke sana? Cih, layanan khusus apaan? Ujung-ujungnya minta uang sama aku juga. Jangan bilang aku terlalu serakah. Kau minta baju ya? Sistem, siap-siap terima pesanan. Sistem bersiaga sesuai permintaan pengguna. Detektor wanita matra diaktifkan. Oh, sepertinya kau sangat kenal merek ini. Coba kasih tahu, baju yang mana cocok buat wanita cantik sepertimu? Tentu saja baju model musim dingin terbaru mereka. Tapi harga satu potong beberapa ratus juta. Juga harus dipakai bersama sepatu hak tinggi rancangan khususnya. Baju musim dingin dan sepatu hak tinggi. Proses penilaian dan pencairan. Tuan, Hah? Tuan mau beli kasih aku? Oh, itu tergantung suasana hatiku pada malam ini. Kujamin Tuan akan sangat menikmatinya. Tuan, aku juga mau. Tuan, aku mau tas Hermes. Aku jamin bisa memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Tuan, aku minta parfum. Berada di puncak, terasa begitu sepi. Tuan, di sini berisik sekali. Kudengar hotel di lantai atas punya pemandangan bagus. Bagaimana kita ambil satu kamar dan minum di dalam? Aduh. Aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Hah? Ya, aku pamit dulu, Nona. Tuan, jangan pergi. Semua miras ini untuk kalian saja. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Padahal mau mengurangi jumlah uang, tapi sisa saldoku malah bertambah. Nona kau. Tuanku, tolong aku. Ada apa? Ada yang memukulku. Jalan! Beraninya kau kabur. Cepat ikut aku kembali. Lepaskan aku. Apa kau gak dengar kata dia? Dia gak mau ikut. Aku suami dia. Dia istriku.
Dia harus ikut aku pergi. Apa? Ini... Jangan dengarkan dia. Kami sudah cerai. Ini masalah keluarga. Jangan campur tangan. Aku nggak setuju bercerai. Mau kabur kemanapun, kau tetap nggak akan terlepas dari aku. Kau minta dihajar ya? Sini. Di sini banyak orang. Kau nggak boleh pukul aku. Hah, akan kuhajar kau sampai babak belur. Coba kulihat siapa yang berani menghalangiku. Aku. Hajar wanita. Kawan, kau terlalu payah. Aku payah. Umurmu masih muda, jangan sok jadi pahlawan. Kau cari mati ya? Sini kukabulkan. Kau jangan melukai orang lain. Kenapa kau bela dia? Kenapa? Kau mau berselingkuh ya? Bukan. Beraninya kau berselingkuh? Kau mau mengkhianatiku ya? Ginjalku sakit. Demi kesejahteraan hidupku, ku hajar kau. Deteksi bahaya menghampiri pengguna. Target sasaran Cindy, butuh perlindungan. Memberi pengguna visi dewa perang. Hei, keparat. Terima ini. Maju. Bocah tengil. Kau cari mati ya? Aku. Hati-hati. Ada. Jalan. Panggil jalan terus. Kau kira panggil ibumu? Masih berani? Perse. Kau jangan harap. Aku pria yang gak bisa kau kalahkan. Kau. Kau apaan? Kau apaan? Kau apaan? Hah? Pria yang pukul wanita paling rendah. Kau baik-baik saja. Aku gak apa-apa. Mukanya terlalu tebal. Tanganku sampai kesemutan. Senyummu indah kalau nggak sedang murung. Kalian memang sedang berselingkuh. Berisik. Ini, ku bayar segala kerugian yang dialami toko kalian. Cepat masuk biar aku mengobati lukamu. Tempat ini. Aku sewa. Setelah bercerai, aku sendiri tinggal di luar. Oh, begitu. Sepertinya aku terlalu mengganggu. Enggak. Aku tinggal sendiri. Justru karena kau tinggal sendiri yang buat nggak nyaman. Kita hanya berdua di sini. Apalagi saat tengah malam. Kau... Aku lebih tua. Panggil aku kakak saja. Hari ini, kalau kau gak menolongku, aku mungkin sudah mati dihajar dia. Jangan takut. Kedepannya aku akan menjagamu. Oh iya. Ini, kau pegang dulu. Jika kurang sesuatu tinggal beli saja. Kedepannya menjauhi orang seperti itu. Aku gak boleh ambil. Ini pemberianku. Ambil saja. Aku gak boleh terima. Aku pegang saja. Kau... Martin, aku bantu kau mengoles. Jangan. Martin, kau menyelamatkanku. Aku gak mampu membalasmu. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku punya pengalaman. Pasti bisa membuatmu terasa nikmat. Ini bukan masalah menikmatinya atau tidak, Kak. Apa istri orang selalu begitu semangat? Jadi kau anggap badanku sudah kotor. Bukan begitu. Aku... Yaelah. Memang kau sangat cantik. Tapi aku menolongmu bukan demi hal seperti ini. Martin,
Terima kasih. Kau pria baik pertama yang kutemui. Sebenarnya aku juga nggak sebaik yang kau kira. Sudah, kau jangan sungkan lagi. Kau duduk sebentar. Aku pergi masak mie untukmu. Semenjak ada sistem, kehidupanku mulai melonjak. Uang yang gak habis-habis, wanita yang terus berdatangan. Hai, kenapa aku merasa begitu hampa? Hai, saatnya pergi cari kegiatan berarti. Martin, Ternyata kau. ternyata aku nggak salah lihat. Kejadian sebelumnya kau yang memulainya. Aku... Kau yakin gak menikmatinya? Kau nggak usah takut. Aku bukan mau minta kau tanggung jawab. Kenapa kau di sini? Bukannya sekarang jam kerja? Perusahaan sudah mau bangkrut. Mereka sedang pecat karyawan. Hari ini giliranku. Apa yang terjadi? Grup Salim, bisnis milik keluarga Salim. Tetapi para investor kurang puas terhadap Dirut sekarang. Mereka bilang dia terlalu muda dan sering membantah dia. Beberapa keputusannya dianggap salah dan menyebabkan arus dana putus. Nggak ada yang tahu perusahaan bisa bertahan berapa lama. Grup Salim? Perusahaan yang buat chip akal imitasi. Kenapa kau bertanya? Kalau aku membantu mereka melewati krisis kali ini, setidaknya aku akan diingat jadi supervisor mereka. Aku mau pergi lakukan aktivitas berarti. Kau pasti akan disuruh balik kerja. Aku mau bertemu di root kalian. Aku mau jadi investor. Tuan, ada yang bisa kubantu. Perusahaan kami nggak terima penawaran produk. Penawaran produk? Kau kira aku datang menawarkan produk? Jadi Anda... Namaku Martin Lubis. Aku mau jadi investor perusahaan kalian. Tuan Martin, benar. Sarankan kau berkeliling ke perusahaan lain. Dirut kami... Kenapa? Dirut kami bilang dia nggak mau terima investor lagi. Kenapa begitu? Hah? Dia nggak mau terima uang yang datang cari dia? Aku nggak percaya. Jika nggak percaya, silakan Anda coba sendiri. Jangan bilang aku nggak memperingatimu. Kalau begitu biar aku coba. Aku nggak percaya. Ada orang yang nggak bisa kuhadapi. Hei, lagi-lagi orang yang nggak takut mati. Salam kenal Pak Salim. Maaf mengganggu. Aku ingin bahas sama Anda tentang masalah investasi. Pak Salim, aku ingin berinvestasi. Untungnya semalam aku sudah dapat fisik dewa perang. Kalau enggak hari ini bakal jadi hari kematianku. Ternyata kau perempuan. Nyahlah! Nona, jangan usir aku dulu. Coba dengarkan syarat yang aku tawarkan. Nggak mau. Kalian cuma perampok di masa kesulitan. Nyahlah! Apa kau nggak paham bahasa manusia? Nona Salim memang secantik yang dirumorkan. Kalau kau nggak pergi, kupanggil satpam. 1 triliun. Apa? Aku investasi di grup Salim sebanyak 1 triliun. Kalau kau utusan dari para tua bangka, silahkan pergi. Beritahu mereka nggak peduli trik licik apapun yang dipakai mereka, aku nggak akan takut. Juga nggak akan menyerahkan grup Salim ke siapapun. Tenang saja, aku bukan orang mereka. 1 triliun ini dari kemauan aku sendiri. Apa syaratmu? Gak ada syarat. Pebisnis selalu cari untung. Aku nggak percaya ada orang yang begitu dermawan. Katakan, apa tujuanmu?
Tujuanku sangat sederhana. Memakai uang. Apa? Sekarang aku punya banyak uang. Kebetulan kau kekurangan uang. Aku jadi investormu, supaya grup Salim enggak kebangkrutan. Perusahaanmu selamat. Aku melakukan hal luar biasa. Sama-sama menang. Kau nggak takut uang 1 triliunmu terbuang sia-sia? Aku orang yang punya mata tembus pandang. Kenapa aku harus takut? Akal imitasi ialah tren utama masa depan. Lagi pula, aku percaya kau. Aku nggak percaya kau. Pergi. Kenapa wanita ini begitu keras kepala? Lepaskan tanganku. Ku katakan sekali lagi. Lepas tangan. Jangan proses proyek ini. Apa katamu? Proyek yang ini boleh. Ini proyek dengan anggaran terbesar di sini. Sudah ku bilang, aku jadi investormu. Kau tinggal jalani saja. Kenapa? Karena proyek ini searah dengan kebijakan baru minggu depan. Dengan adanya bantuan, kebijakan, dan pemerintah, nggak mungkin bisa gagal. Kalau minggu depan baru diumumkan, kenapa kau sudah mengetahuinya? Kau nggak usah peduli. Nona Bella, kalau nggak percaya aku, kau boleh coba proyek ini. Mungkin bisa dapat kejutan. Nona Bella, jika kau berubah pikiran, silahkan menelponku. Dadah. Martin Lubis? Bu Bella, proyek itu berhasil. Karena kebijakan diumumkan secara tiba-tiba. Di saat perusahaan lain belum siap, hanya perusahaan kita yang melakukan persiapan. Sehingga progres kita jauh di depan. Serius? Nilai saham kita terus meningkat. Ini perusahaan besar lain optimis terhadap kita. Mereka ingin ajak kita kerjasama. Grup Salim akhirnya bangkit kembali. Iya. Martin. Proyek ini boleh. Martin, aku ingin bertemu kau. Segera datang ke sini. Martin, mungkin kemampuanmu sejajar denganku. Aku mau menepati janji traktiranku. Martin, datang ke rumahku. Aku masak untukmu. Halo? Martin, kenapa kau gak datang? Kau minta dipecat ya? Bukannya aku sudah minta izin? Aku gak setuju, kau kasih waktu 10 menit untuk kembali. 10 menit kemudian aku akan kirim surat pengunduran diri. Kau? Sekarang sekali ikut kencan buta, aku setidaknya bisa dapat 60 miliar. Siapa peduli kerjaan dengan gaji bulanan 6 juta? Hidupku indah sekali. Kalau saat ini ditemani wanita cantik, akan lebih sempurna. Martin! Siapa? Siapa panggil aku? Waduh, Tuhan terlalu menyayangiku. Kau, Martin! kenapa kalian di sini? Lalunya nggak balas pesanku. Hah? Martin, apa kau melupakanku? Martin, apa aku nggak layak bertemu kau lagi? Hah? Aduh. Waduh, aku sedang sibuk urus sengketa tenaga kerja perusahaan dahulu. Duduk, duduk. Semua duduk, duduk. Kalian minum apa? Aku traktir. Aku pergi panggil pelayan. Aku harus kabur. Iya. Kak Martin. Kau masih ingat aku? Kenapa kau juga datang? Kak Martin, aku sudah memutuskan nggak jadi penyiar sensual. Aku ingin bersamamu. Apa? Martin, kenapa nggak memperkenalkan dia? Martin, mereka
semuanya kekasihmu. Martin, jangkauan investasimu luas sekali. Salah paham, semua ini salah paham. Kita semua teman. Ini Fanny, Cindy, Bella, Siti ini. Sini, silakan duduk. Oh, duduk. Kak Martin, boleh temani aku pergi belanja? Martin, belakangan ini aku baru belajar pijat. Kau ke rumahku biar aku memijatmu. Martin, ada kasus baru. Kau ikut aku ke kantor. Martin, kau telah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaanku. Aku butuh saranmu terkait proyek ini. Cepat ke sini, ikut aku ke kantor. Ikut aku pulang. Proyekku senilai triliunan. Ayo cepat. Kau cepat. Aku bisa bawa Kak Martin ke tempat pijat yang paling mewah. Gak usah kau memusingkannya. Pemijat di luar gak sebagus aku. Martin suka dipijat aku. Pebisnis kejar profit. Hati-hati jangan sampai tertipu habis-habisan. Lebih baik dari orang yang suka kekerasan. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Sabar, semuanya sabar. Satu persatu, boleh gak? Gak boleh. Aku datang duluan. Aku mengajak dulu. Aku paling muda. Aku berpengalaman. Gak bisa kau ikut aku pulang. Ikut aku pulang. Ikut ayo. Ikut aku pulang. Aku duluan. Kau ikut aku ke kantor. Ayo. Ih, minggir kau. Aku datang duluan. Aku duluan. Aku duluan. Minggir kau. Lepas. Ih, minggir. Halo, Ibu. Martin, ada kabar baik. Kerabat jauh dari keluarga nenek Wantimu, seorang bos. Begitu tahu kau sukses, dia mau memperkenalkan putrinya padamu. Ibu, hari ini aku nggak mau bertemu perempuan lagi. Aku sudah lihat fotonya, mukanya cantik. Ibu telah menyetujuinya. Kau harus hadir, mengerti? Ajalku sudah tiba. Baik. Aku pergi. Gaun putih. Di atas meja menaruh buku kesepian abadi. Cuma kencan buta saja. Dia kira lomba literasi. Dilihat dari jauh, kelihatan terpesona juga. Kau Nona Wira? Benar. Margaku Wira, Anda? Aku, namaku Martin. Wanita secantik apapun, apabila ikut kencan buta, rata-rata wanita matre. Martin? Iya, kerabat jauh dari keluarga Nenek Wanti itu, ayahmu kan? Apa? Masih berpura-pura supaya terlihat polos. Aku akan buat memperlihatkan dirimu yang asli, bertambahlah uangku. Nona Wira biasanya suka baca buku. Sangat berkelas. Kalau aku sendiri tak ada hobi yang saya elegan ini. Biasanya perempuan panggil aku seorang pecundang. Hobi aku hanya main game atau tidur. Kau menarik juga. Bukunya bukan kesepian abadi. Tunggu, reaksi dia kurang tepat. Gajiku sebulan 6 juta. Nggak ada rumah, mobil maupun tabungan. Begitu. Situasi sekarang tak menentu. Masa depan jangan putus asa. Selama maju menuju tujuan, pasti bisa mengubah keadaan sekarang. Bukankah seharusnya dia meremehkanku atau menghina kemiskinanku? Gaun putih. Buku kesepian abadi di meja. Nona Wira memang rendah hati dan ramah. Tapi gadis dengan latar belakang bagus seperti kau pasti banyak permintaan terhadap calon kasih. Permintaan? Menurutku, jika ingin bersama, sifat kedua orang harus cocok. Bagaimanapun, rasa cinta lebih penting daripada materi. Wanita terakhir yang bicara seperti itu. Detik selanjutnya langsung minta tas seharga 170 jutaan. Nona Wira, apakah selanjutnya kau minta aku tunjukkan ketulusan? Ketulusan apa? Katakan saja, kau mau tas merek apa? Apa? Masih berpura-pura, nggak usah kau ladeni.
Cinta sejati tak menilai. Ada jalur untuk berkembang. Mohon pengguna jelajahi sendiri. Jelajahi apaan? Apa yang terjadi? Jangan-jangan sistem rusak. Kau sedang kesal ya? Aku tahu warung kaki lima yang jual makanan enak. Bagaimana kita pergi coba? Apa? Aku yang traktir. Baik. Ayo. Mohon maaf. Kau buta ya? Ternyata kau. Martin, kau Martin kan? Jadi kau. Aku sudah menunggumu dari tadi. Kau malah bermesraan sama wanita lain. Tuh, jadi kalau kamu kencan buta, kamu mempermainkanku. Oh, aku. Siapa kau? Wanita mana? Yang rebut pasangan kencan buta orang lain, tahu malu nggak? Ternyata dia Nona Wira yang asli. Martin, kau harus memberiku penjelasan. Mohon maaf. Martin, kau pria brengsek. Mohon maaf, dari situasi darurat makanya aku. Jadi, kau kesana kencan buta? Mungkin kau nggak percaya. Bulan ini ada belasan kali aku berkencan buta. Apa karena kondisi keuanganmu, makanya ditolak? Bukan sepenuhnya benar. Gak apa-apa, gak semua wanita memandang uang. Contohnya kau sendiri. Jujur saja, jika kau ingin mengubah situasi keuanganmu, aku mungkin bisa membantu. Nggak usah. Jangan segan-segan sama aku. Kita ini teman yang lari bersama. Jika kau bersedia, aku bisa menawarmu ke grup Wira. Kebetulan ayahku butuh asisten. Grup Wira? Ayahmu? Iya. Jangan-jangan kau anak orang terkaya Chandra Wira? Jangan-jangan kau putri orang terkaya Chandra Wira? Biar ku perkenalkan ulang, namaku Maria Wira. Barusan ku tarik tangan putri orang terkaya dan berlari sepanjang jalan. Namaku Martin Lubis. Bagaimana? Mau kerja di grup Wira? Aku... Kalau nggak antar aku pulang, aku kasih tahu ayahku saja. Baik. Ayo kita pergi. Maria Wira, putri orang terkaya. Tunggu. Kenapa jantungku berdetak kencang? Martin, gawat. Kau menyukai dia. Padahal dia putri orang terkaya. Apa kau layak? Cepat. Ya sudah. Maju saja kalau suka. Ayah. Benny. Maria, aku sudah lama menunggumu. Buat apa kau datang? Mana ayahku? Om bilang dia pergi bahas bisnis. Aku pulang dari luar negeri, khusus datang mencarimu. Orang ini... Namanya Martin, teman aku. Namanya Benny. Keluarga kami bersahabat. Tuan Benny, apa kabar? Buat apa kau datang? Ayahku butuh asisten. Aku mau suruh Martin mencobanya. Asisten ayahmu? Mana bisa dijabat orang sembarangan? Benny, jaga ucapanmu. Nggak apa-apa. Aku juga nggak bertengkar sama orang sembarangan. Aku suka berteman sama orang berlapang dada. Ini, silahkan minum. Aduh, maafkan aku. Tanganku licin. Tapi bajumu nggak begitu mahal kan? Sayangnya Romani Conti aku terbuang sia-sia. Ini kartu namaku. Jika aku harus ganti rugi 200.000, silakan hubungi asistenku. Tanganku nggak licin, aku sengaja. Dasar miskin, apa kau tahu setelanku dibuat dari kerajinan tangan? Harganya 4 miliar. Oh begitu? Di dalam kartu ini ada 5 miliar. Simpan kembali aja, ku kasih kau saja. Kau cari mati ya? Kau yang cari mati. Sebaiknya kau segera periksa ke dokter. Seks bebas, gonore, tubuh melemah. Kau jangan asal omong.
Maria, jangan dengar omong kosong dia. Aku nggak begitu. Ayo kita pergi. Jangan sampai ditular penyakit dia. Cepat pergi. Ayo. Hah? Sialan kau. Tunggu pembalasanku. Gak akan kuamini kau. Martin, kau pegang aku 2 kali dalam sehari. Maafkan aku. Apalagi? Seharusnya aku nggak membohongimu. Aku juga nggak butuh uang. Aku berpura-pura miskin demi menguji pasangan kencan buta. Apalagi? Lagi? Apa lagi? Kau memegangku 2 kali dalam sehari. Apa kau nggak perlu tanggung jawab? Apa? Tanggung jawab? Tentu saja aku tanggung jawab. Tentu saja aku tanggung jawab. Kalau begitu, besok ketemu di kafe. Baik. Yang di sini, yang di sana juga. Semua dibungkus. Baik. Pertemuan sama Maria kali ini aku harus melakukan persiapan penuh dan ungkapan perasaanku kepadanya. Tuan, kartu Anda ini kena blokir. Atau Anda mau pakai kartu lain? Apa? Diblokir? Nggak bisa juga. Ada apa? Terjadi kesalahan sama sistem? Tidak mungkin. Sebelumnya uang masuk terus. Miliarder baru diduga mencuci uang. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Dapat 2 triliun dalam setengah tahun, mitos atau kejahatan. Temannya membongkar dulu gaji bulanannya cuma 6 juta, selalu gagal dapat pacar. Keluarganya sangat sederhana, tiba-tiba jadi kaya. Semua teman lama dia merasa aneh. Kami pernah mencurigai dia dan membujuk dia, jangan berbuat salah. Benar. Coba kau lihat muka sombongnya. Setiap hari pamer mobil mewah dia. Dia bahkan tidur sama pacarku. Terlalu arogan. Dia pasti melakukan sesuatu yang ilegal. Halo, Ibu. Martin, ada yang siram kotoran di pintu rumah kita. Apa? Apa yang terjadi? Gara-gara berita di internet, mereka bilang mau menegakkan keadilan. Sambil siram, sambil ketawa. Ibu, jangan panik dulu. Kau dan ayah jangan keluar. Ya? Tunggu pembalasanku. Aku nggak akan mengampunimu. Kepala. Ternyata uangmu kotor. Cepat pergi. Aku nggak jual barang ke orang seperti kau. Martin, aku sudah tonton berita. Jangan-jangan itu kelakuan Benny. Maaf, semua gara-gara aku. Aku langsung pergi cari dia. Jangan pergi. Maria, dengarkan aku. Tidak ada kaitannya denganmu. Ini masalah antara pria. Biar aku yang mengatasinya, ya? Kau sudah datang. Silakan duduk. Benny, hadapi aku secara jantan. Jangan pakai trik murahan seperti seorang pengecut. Kau tiba-tiba kaya. Nggak layak bahas kemampuan denganku. Jika kau paham situasi, menjauhlah dari Maria. Aku bisa kasih kau uang sebagai ganti rugi. Nominalnya, kau isi sendiri. Tuan Benny, uang yang kau kasih lebih sedikit daripada yang kudapat dari kencan buta. Kau. Maria bukan produk. Nggak bisa dibeli dengan uang. Jika kau nggak puas, kita bisa merebut secara adil. Adil? Apa kau layak? Aku sudah periksa latar belakangmu. Sangat sederhana. Orang tuamu hanyalah rakyat biasa. Jangan libatkan orang tuaku. Nggak usah tergesa-gesa. Aku cuma mau kasih tahu. Mudah bagiku menindas keluargamu seperti injak semut. Kau, dasar licik! Nggak peduli seberapa kaya dirimu, status sosialmu tetap rendah. Sedangkan aku dan Maria berasal dari kalangan atas. Ini namanya perbedaan status sosial. Mengerti? Sebenarnya apa maumu? Gampang saja. Aku mau kau menjauh dari Maria. Oh, lalu berlutut di hadapanku, minta pengampunanku. Benny, persetan kau! Aku, fisik dewa perangku menghilang. Keluar sistem sialan. Kau kemana di saat aku dalam bahaya? Kenapa? Kau menolak berlutut? Gak apa-apa. Aku bisa buat kau berlutut. Lakukan. Lepaskan aku!
Sebaiknya kau bertingkah patuh. Hah? Berhenti! Berhenti! Feni? Bukan hanya aku. Aku juga. Jangan lupa aku. Jangan lupa aku. Ada 4 wanita cantik. Kalian datang mencariku. Benar, kami datang menghukummu. Apa? Martin, kau baik-baik saja. Kenapa kalian pada datang? Kau adalah pemegang saham terbesar dan pembawa rezeki di perusahaan kami. Aku harus menjagamu. Kak Martin, siapapun yang merundungmu berarti bermusuhan denganku. Masalah sebesar ini, kenapa tak beritahu kami? Aku takut mempersulit kalian. Keluarga Lingga cukup berkuasa. Bagaimana? Gak usah cemas. Aku cukup terkenal di kalangan pebisnis. Lihat seragamku. Apa takut dia? Jangan meremehkanku. Aku punya banyak kenalan. Jumlah pengikutku puluhan juta. Jika aku kerahkan mereka, dia bisa diinjak sampai mati. Kak Martin, jangan sungkan. Izinkan kami membantumu. Aku tarik kembali kata-kataku. Banyak wanita, ada baiknya juga. Aku masih berdiri di sini. Beraninya kalian mengabaikanku. Oh, jadi? Kau boleh pergi saja. Tunggu, aku benar nggak paham. Wanita seperti kalian. Apa kalian sudah buta? Padahal aku berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Kalian malah pilih pria tiba-tiba kaya dan nggak punya latar belakang. Berisik. Kau sudah selesai bicara. Giliran kami. Kapten, ini aku. Semua transaksi Martin gak melanggar hukum. Aku bisa jadi penjaminnya. Sudah kuserahkan laporan penyelidikan. Kantor polisi akan segera mengeluarkan pernyataan klarifikasi resmi. Hei, apa yang kau lakukan? Aku akan membongkar kejahatanmu ke grup obrolan fansku. Mengerahkan pasukan puluhan juta orang menyerang grup Lingga. Di internet. Jangan. Kelar. Tunggu saja kau akan dirundung di internet. Giliranku. Pinjam aku. Pak Tony, jalankan rencana darurat tingkat 1. Kirim surat kuasa hukum ke semua media yang memfitnah Tuan Martin. Lalu, beritahu Dewan Direksi, alihkan setengah saham milikku ke Martin. Mulai sekarang, Martin ialah pemegang saham terbesar di teknologi sawit. Beres. Kalau begitu, giliran aku. Tuan Lingga, bukannya kau mau suruh aku pijat? Belakangan ini, gak bisa lagi. Anakmu merundung adik angkatku. Aku sedang menenangkan adikku. Takutnya gak punya waktu melayanimu lagi. Baiklah. Barusan kau telepon siapa? Ayahmu. Gak mungkin. Halo. Anak durhaka, kau minta ditampar ya? Kinerja mereka lebih bagus daripada pencairan dana sistem. Mustahil. Kau baru saja menjadi kaya. Kenapa kau layak? Minggir. Wah, opini publik berbalik arah. Cepat lihat. Martin dikasih polisi. Kisah heroik Martin. Grup Lingga cuci uang. Grup Lingga menggelapkan pajak. Kau hebat juga. Padahal keluargamu juga banyak berbuat jahat. Kau malah berani menuduhku. Apa? Benny, grup Lingga telah melakukan banyak pelanggaran. Banyak sumber dana nggak sah. Ditambah masalah penggelapan pajak. Sudah dilapor ke kantor pajak. Kalian melakukan semua ini hanya demi Martin. Apa baiknya dari dia? Kenapa harus beritahu kau? Kau cari sendiri. Sudah waktunya. Kalau begitu, ayo pergi. Banyak melakukan kejahatan. Pasti celaka. Sampah seperti kau. Baiknya menjauh dari Maria. Ayo pergi. Pergi. Membosankan. Mending aku temani para wanita cantik ini. Maria. Martin, aku menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari bukti Benny memfitnahmu. Aku juga utus pengawal ke rumahmu menjaga keluargamu. Ini pengajuan banding yang ditulis pengacara keluargaku, dan sebagian aset atas namaku. Kau pergi dulu. Maria,
Pegang ini. Aku yang mempersulitmu. Simpan saja. Kami sudah menyelesaikan masalahnya. Benar, sudah teratasi. Aku datang telat. Yang penting sudah selesai. Kalau begitu, aku pergi dulu. Cepat kejar. Kenapa masih melihatku? Cepat pergi. Selamat berjuang. Maria! Aku antar kau pulang. Bukannya kau sibuk? Nggak usah. Maria, kau nggak senang? Nggak. Oh, tapi ekspresimu kamu terlihat gak senang. Maria, jangan-jangan kau sedang cemburu. Siapa yang cemburu? Terserah kau mau sama siapa, bukan urusanku. Oh begitu, kalau begitu aku balik cari mereka. Benar, suasana hatiku nggak enak. Aku selalu telat, baik mengenalmu maupun membantumu. Tapi cinta itu nggak peduli, nggak ada kaitan sama urutan. Cinta apaan? Maria, aku menyukaimu. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Aku serius. Maria, boleh jadi pacarku? Kenapa? Karena di sekitarmu sudah banyak wanita. Aku parah sekali. Sampai berantakan begini. Maria, aku mengaku. Aku ini memang kurang baik. Hatiku nggak menetap, selalu punya pemikiran lain. Banyak wanita yang ku kenal. Di antara mereka banyak wanita yang hebat dan berbaik hati. Tetapi bagiku mereka hanya sekedar teman seperjuangan, sahabat, tapi bukan kekasih. Dalam hatiku cuma ada kau sendiri. Aku berkata jujur. Kedepannya di depan mereka, aku hanya akan memegang tanganmu dan beritahu mereka, kau pacarku, Maria Wira. Maria, akhir pekan ini ke rumahku makan. Mereka jadian. Sudah saling peluk. Kita berempat saling berebutan. Ujung-ujung dia pemenangnya. Apa ortumu tahu aku bakal datang? Iya tentu saja. Aku bilang ke mereka, aku bawa pacar pulang. Ayah, kenapa ayah di sini? Bawa Nona pergi. Ayah! Tuan Chandra. Namaku Martin. Kau sudah tahu hubungan kami kan? Sebut angkamu. Aku harus bayar berapa? Supaya kau bersedia meninggalkan putriku. Ayah, jangan begitu. Anda kira aku kekurangan uang? Martin, aku sudah periksa latar belakangmu. Keluargamu sederhana. Setelah lulus, kau kerja di perusahaan kecil. Gaji cuma 6 juta, karir kurang cerah. Belakangan ini kau tiba-tiba jadi kaya tanpa suatu hal yang jelas. Kenapa kau mengira oportunis seperti kau layak bersama putriku? Ayah. Bawa Nona ke mobil. Martin. Berhenti! Biar ku beritahu Anda kenapa aku layak. Bagiku Maria itu pemberian sistem. Bukan. Hadiah terbaik yang diberi takdir padaku. Dia membuatku sadar, selain mencari uang dan membuktikan diri, di dunia ini masih ada hal yang membuatku bahagia. Perasaanku terhadap Maria nggak bisa diukur dengan uang. Tuan Chandra, menurut Anda aku nggak layak buat Maria. Aku mengerti. Karena sebulan yang lalu, aku juga nggak mengiranya. Tapi aku percaya,
Di masa depan yang akan datang, aku bisa melampaui Anda dan menjadi orang terkaya baru. Jika Anda nggak percaya, beri waktu aku setahun. Akan kubuktikan kepada Anda. 1 tahun? Benar, 1 tahun. Boleh. Ku beri kau 1 kesempatan. Terima kasih, Ayah. Jangan senang dulu. Aku akan menilai prestasimu. Ayo kita pergi. Aku pasti capai target. Kau ini menggali lubang sendiri. Melampaui ayahku dalam waktu setahun bukan hal yang gampang. Tenang, percaya padaku. Aku punya sistem yang luar biasa. Waduh, sistem! Beberapa bulan ini kau kemana saja? Saat aku dipukul Bedi, kau sedang tidur. Selamat kepada pengguna telah berkembang dan mencapai kebebasan finansial serta ketemu cinta sejati. Sekarang mengumumkan misi terakhir. Opsi A, selamanya terikat sistem. Dan menjadikan orang terkaya di dunia sebagai tujuan terakhir. Efek sampingnya, menghilangkan perasaan secara paksa. Cinta menghilang selamanya. Opsi B, melepas sistem. Mempertahankan kekayaan sekarang. Efek samping, sistem menghilang, pengguna kembali ke kondisi sebelumnya. Dan menua bersama orang yang dicintainya. Kau kenapa? Aku pilih B. Pilihan terkonfirmasi. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Selamat kepada pengguna telah melakukan pemilihan terakhir. Kekayaan ialah alat untuk memahami dunia. Cinta sejati ialah kunci untuk kembali ke jati diri. Tugas sistem sudah berakhir. Semoga pengguna bisa memulai hidup baru. Ternyata ini alasan kemunculan sistem. Awalnya kukira sistem muncul untuk membantu aku, membuktikan diri ke orang yang pernah meremehkanku. Ternyata sistem datang membantu supaya aku bisa berkembang dan menjadi orang yang layak untukmu. Hari ini miliarder baru Tuan Martin menerima wawancara dari kanal kami untuk membahas tentang kesuksesan. Kesuksesanku berkaitan erat dengan istriku, Maria Wira. Dia membuatku paham, sukses bukan sekedar angka, melainkan punya seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Tentu saja. Ada juga pengaruh dari keempat sahabatku. Anak, kau lihat? Ayah masuk TV. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa itu kebahagiaan? Tuan miliarder, kau terlihat tampan di TV, tapi istrimu sudah hamil selama 6 bulan. Kau masih belum pulang? Apa kau nggak tahu ibu hamil tua butuh ditemani? Pria memang nggak bisa diandalkan. Perlihatkan rekaman kamera kompleks. Mobil Martin baru masuk gerbang. Aku tahu. Wahai sahabatku, aku segera pergi menemani istriku. Sayang? Kenapa kau bangun? Masuk. Orang aslinya sudah di sampingmu. Kau masih nonton TV, Mulut nakal? Kebahagiaan itu ada lampu menyala di rumah untukku. Istri menungguku di rumah. Anak segera lahir. Orang tua masih sehat. Oh, ada lagi. Masih ada 4 sahabat yang selalu bersedia mendidikku. Sistem, jika kau bisa mendengarku, aku mau kasih tahu kau. Kalau sekarang aku sangat bahagia.